Pada tutorial kali ini kita akan mempelajari mengenai klasifikasi spesies bunga iris menggunakan algoritma K-means clustering. Jadi langkah-langkah pemrogramannya seperti biasa, kita letakkan terlebih dahulu data yang akan kita olah nantinya pada lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan seperti biasa pada lokasi folder C, users, ASUS, documents, MATLAB. Di sini kita letakkan datanya di sini. Nah, ini adalah data yang akan kita olah nanti berupa file Excel dengan nama Fisher Iris Dataset. Kita buka. Jadi untuk dataset bunga iris ini terdiri dari 4 atribut atau 4 variabel masukan, yaitu ini SL atau sepal length, itu artinya adalah panjang dari kelopak. Kemudian SW itu adalah sepal width, artinya adalah lebar dari kelopak. Kemudian PL itu petal length, artinya panjang dari mahkota. Kemudian PW itu petal width, artinya lebar dari mahkota. Sedangkan spesies dari bunga iris ada 3, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Pada sheet yang pertama di sini kita gunakan 120 data yang terdiri dari spesies setosa berjumlah 40 data, kemudian spesies versicolor berjumlah 40 data juga, dan spesies virginica juga berjumlah 40 data. Jadi ada 3 spesies, masing-masing spesies ada 40 data, sehingga total pada sheet 1 ada 120 data. Pada sheet 1 inilah yang nantinya kita gunakan sebagai data latih pada tahapan pelatihan. Sedangkan pada sheet 2 di sini sama, terdiri dari 4 atribut atau 4 variabel masukan. Pada masing-masing spesies terdiri dari 10 data. Jadi karena ada 3 spesies, masing-masing spesies ada 10 data, maka total data pada sheet 2 ada 30 data. Data inilah yang nantinya kita gunakan sebagai data uji pada tahapan pengujian. Jadi sheet 1 itu data latih, kita gunakan pada tahapan pelatihan, sedangkan sheet 2 itu merupakan data uji, kita gunakan pada tahapan pengujian. Untuk detail mengenai data iris sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, bisa kita tonton terlebih dahulu penjelasan mengenai dataset bunga iris pada video berikut ini. Kemudian setelah kita letakkan data pada lokasi direktori kerja MATLAB, maka jika kita buka software MATLAB, kemudian lokasi direktori kerjanya itu kita set sama dengan lokasi file Excel yang sudah kita letakkan tadi. Jadi lokasinya di sini tadi C, users,
Asus Documents dan MATLAB, maka otomatis pada current folder ini akan ada file Excel yang sudah kita letakkan tadi dengan nama Fisher Iris dataset.xlsx seperti ini. Kemudian langkah-langkah pemrogramannya, kita klik icon new script yang ada pada pojok kiri atas, kita klik saja. Nah, maka kita bisa memberikan perintah pada halaman ini. Seperti biasa, pada awal program sebelum kita mengerjakan program utama, kita berikan perintah clc, kemudian clear, close all, dan warning of all. Penjelasan dari masing-masing perintah ini sudah pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, sehingga bisa dipelajari. Kita awali dengan tahapan pelatihan. Kita ketik di sini pelatihan. Kemudian kita lakukan pembacaan data. Membaca data dari file Excel. Kemudian kita deklarasikan variabel output dengan nama data latih dan variabel output lagi dengan nama kelas latih seperti ini. Kemudian kita berikan function yaitu XLS read. Jadi ini merupakan function di dalam MATLAB untuk membaca data dari file Excel. Inputnya yang pertama adalah nama file dari file yang ingin kita baca datanya. Jadi nama filenya kita masukkan di sini, Fisher Iris dataset.xlsx. Kemudian input yang kedua adalah sheet berapa data yang akan kita baca. Karena kita mengerjakan tahapan pelatihan, maka kita baca pada sheet 1, yaitu data latih. Kemudian Excel ring yang merupakan input ketiga. Jadi tadi input pertamanya nama file, input keduanya urutan sheetnya, kemudian yang ketiga adalah Excel ring. Jadi data yang ingin kita baca itu ada pada ring berapa. Di sini yaitu pada ring ini D4 sampai H123. Jadi dari D4 sampai H123 kita ketik D4 sampai H123 seperti ini. Kemudian bisa kita coba run. Jadi running pertama kali seperti biasa diminta untuk menyimpan nama script, menyimpan script yang sudah kita buat. Di sini kita simpan contohnya dengan nama klasifikasi K-means seperti ini. Kemudian kita simpan. Maka setelah kita running, kita tunggu terlebih dahulu. Maka akan muncul dua buah variabel pada workspace, yaitu variabel yang pertama variabel data latih. Kita coba buka.
Data latih itu merupakan data pada file Excel yang berupa numerik seperti itu, berukuran 120 kali 4. Jadi jumlah barisnya ada 120, jumlah kolomnya ada 4. Di sini kelasnya double. Double ini menandakan bahwa ini merupakan kelas data yang berisi numerik, hanya angka saja. Variabel yang kedua yaitu kelas latih. Kita lihat. Nah, kelas latih ini berisi tulisan kata-kata, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Ini sesuai dengan data yang ada pada file Excel pada sheet 1 tadi, berukuran 120 kali 1. Jumlah barisnya ada 120, kolomnya ada 1. Terdiri dari 40 spesies setosa, 40 spesies versicolor, dan 40 spesies virginica. Sedangkan kelas datanya di sini adalah cell. Cell itu merupakan kelas data di dalam MATLAB yang bisa berisi numerik, tetapi bisa juga berisi dengan huruf atau kata-kata seperti itu. Jadi dengan adanya perintah XLSRead, maka kita dapatkan dua buah variabel, yaitu data latih dan kelas latih. Data latih itu berisi data-data numerik, kemudian kelas latih berisi data-data huruf atau kata-kata seperti itu. Selanjutnya, dari variabel kelas latih ini berupa kata-kata setosa, versicolor, atau virginica. Kelas datanya adalah cell. Nah, ini kita coba ubah kelas datanya menjadi kelas double, sehingga berisi data numerik, di mana setosa itu kita ubah menjadi angka 1, versicolor kita coba ubah menjadi angka 2, dan virginica kita ubah menjadi angka 3, seperti itu. Karena nanti memang kebutuhan dalam pemrograman algoritma K-means membutuhkan data seperti itu, data numerik pada targetnya. Maka dari itu kita lakukan penyusunan target latih. Menyusun target latih seperti ini. Kita awali dengan menginisialisasi variabel target latih. Kita inisialisasi dengan sebuah matriks yang berisi angka 0 semua dengan perintah zeros seperti ini, dengan ukuran sama persis dengan kelas latih. Size kelas latih. Jadi target latih itu merupakan variabel yang berisi angka 0 dengan ukuran sama persis dengan ukuran kelas latih. Kelas latih tadi itu berukuran 120 kali 1, sehingga target latih juga berukuran 120 kali 1. Kita coba run dulu di sini. Maka target latih berukuran sama persis dengan kelas latih. Tapi karena target latih ini berisi numerik, tadi kita inisialisasi dengan angka 0, ya maka isi dari variabel target latih ya angka 0 semua, seperti itu. Sedangkan kelasnya adalah kelas double, kelas yang berisi data angka atau numerik seperti itu. Selanjutnya kita isi variabel target latih yang semula berisi angka 0 lagi, kita isi. Kita berikan perulangan for i saja.
I sama dengan 1 sampai number of element dari kelas latih. Nah, ini kita berikan percabangan if is equal, jadi jika sama antara kelas latih pada urutan ke I, jika sama dengan tulisan setosa, maka target latih pada urutan ke I itu kita isi dengan angka 1. Sedangkan jika kelas latih pada urutan ke I itu sama dengan tulisan versi color, maka target latih pada urutan ke I itu kita isi dengan angka 2. Selain itu, maka else target latih pada urutan ke I kita isi dengan angka 3. Jadi itu tentunya pada spesies Virginica. Jadi else di sini dengan else if seperti ini untuk Virginica juga hasilnya sama saja. Jika kelas latih pada urutan ke I itu sama dengan tulisan Virginica, maka target latih pada urutan ke I kita beri angka 3 seperti itu. Kemudian kita tutup dengan N dan N seperti ini. Begitu kita run, maka target latih yang semula berisi angka 0 semua tadi berukuran 120 kali 1 sekarang sudah berubah angkanya, yaitu angka 1. Jadi dari nomor 1 sampai 40 berisi angka 1, nomor 41 sampai 80 berisi angka 2, urutan 81 sampai 120 berisi angka 3 seperti itu. 1 itu artinya setosa, 2 itu artinya versi color, dan 3 itu artinya Virginica. Setelah itu selanjutnya kita berikan perintah menyusun variabel X dan Y. Jadi sebagai sumbu X dalam grafik 2 dimensi algoritma K-means, nantinya sebagai sumbu X nya kita gunakan petal length atau data pada kolom ketiga. Jadi ini pada sumbu X nya kita gunakan ini pada kolom ketiga, kolom 1, 2, 3, yaitu petal length, sedangkan sumbu Y nya nanti adalah petal width. Mengapa kita gunakan kedua atribut ini? Itu sudah pernah saya jelaskan pada video pada tutorial ini, sehingga bisa dipelajari nanti. Maka X adalah data latih. Kita ambil data pada semua baris, tetapi hanya pada kolom ketiga. Maka akan kita dapatkan petal length. Sedangkan sumbu Y kita ambil dari data latih. Kita ambil semua data pada semua baris, tetapi hanya pada kolom keempat saja. Maka akan kita dapatkan petal width seperti ini. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi.
menggunakan algoritma K-means clustering seperti ini. Pertama kita siapkan data masukannya. Jadi data itu kita gabungkan saja X dan Y-nya. Jadi data itu nanti berisi dua kolom. Kolom yang pertama itu adalah petal length dan kolom yang kedua adalah petal width, seperti itu. Jadi kalau kita cek pada workspace akan muncul variabel data berukuran 120 kali 2, di mana kolom yang pertama itu merupakan petal length dan kolom yang kedua merupakan petal width. Data ini yang berisi dua kolom inilah yang kita gunakan sebagai masukan dalam algoritma K-means clustering. Selanjutnya kita lakukan mengenerate bilangan random, itu untuk melakukan inisialisasi sentroid awal nanti pada algoritma K-means. Untuk mengenerate bilangan random pada sentroid awal, untuk inisialisasi sentroid awal kita gunakan perintah rng yang berarti random number generate. Itu kita ketik rng dalam kurung default seperti ini, supaya nanti ketika algoritma K-means clustering itu dijalankan, sentroid awal itu kita set dengan bilangan acak, tetapi tetap di run berkali-kali, sentroid awalnya akan tetap. Demikian juga sentroid akhirnya nanti juga akan tetap. Kalau tidak kita set seperti ini, begitu kita run berkali-kali maka sentroidnya akan berubah-ubah seperti itu. Selanjutnya kita tetapkan nilai K. Nilai K di sini ada 3. Mengapa ada 3? Ya karena memang data kita memiliki 3 spesies atau 3 kelas keluaran, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Maka kita set K-nya sama dengan 3. Kemudian perintah yang digunakan, kita deklarasikan variabel idx, maksudnya adalah indeks itu. Kemudian function yang digunakan untuk K-means clustering adalah K-means, seperti ini saja. Masukannya berupa data dan juga banyaknya K, seperti ini, banyaknya cluster. Maka begitu kita run, kita akan peroleh variabel idx atau indeks dan juga c. C ini artinya sentroid. Nah, idx ini berukuran 120 kali 1. Jadi pada data latih, data ini tadi ini akan dikelompokkan oleh algoritma K-means clustering, dia sebagai cluster nomor 3, seperti itu. Data nomor 2 kebetulan juga cluster nomor 3. Data nomor 3 juga cluster nomor 3, seperti itu. Ada cluster nomor 3, kemudian cluster nomor 2 dan cluster nomor 1, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan membaca kelas keluaran hasil pelatihan. Kita awali dengan
menginisialisasi variabel hasil latih. Kita inisialisasi dengan matriks zeros yang berisi angka 0 semua. Hasil latih ini ukurannya sama persis dengan kelas latih. Jadi hasil latih ini nanti akan berisi angka 0 semua, berukuran 120 kali 1. Untuk inisialisasinya belum kita isi, ini hasil latihnya belum kita isi. Nah, ini kita lakukan pengisian. Sebelumnya kita inisialisasi lagi sebuah variabel dengan nama cluster misalnya, berukuran, kita inisialisasi dengan matriks zeros dengan ukuran K,1. Jadi K nya itu tadi ada tiga spesies, yaitu Setosa, versicolor, dan virginica. Di cluster itu kita inisialisasi dengan sebuah matriks zeros yang berisi angka 0 semua, berukuran 3,1, seperti itu. Kemudian kita berikan perulangan for i sama dengan 1 sampai number of element dari kelas latih. Number of element dari kelas latih tentunya ada 120. Kemudian for j sama dengan 1 sampai k. Karena k nya 3 ya berarti 1 sampai 3 untuk j nya. Kita deklarasikan variabel a misalnya. Kemudian pada variabel output kedua ini tidak kita gunakan, kita berikan tanda seperti itu. Kita berikan perintah find target latih yang bernilai 1, yang bernilai j. Jadi j itu berisi angka 1, 2, dan 3 seperti itu. Maka kita cari nilai modus, nilai yang paling sering muncul seperti itu. Maka modus adalah mode. Jadi perintahnya di dalam MATLAB untuk mencari modus itu mode. Indeks pada urutan ke A, seperti itu. Jadi jika target latih itu bernilai j, bernilai 1 misalnya, maka kita cari modus pada indeksnya. Jadi pada indeks kita cari indeks dan juga target latih. Nah, kita cari tadi yang pertama itu kan target latih bernilai j, j nya dari angka 1. Kita cari target latih yang bernilai 1. Nah, ini berarti data dari urutan ke-1 sampai urutan ke-40. Itulah data yang bernilai 1. Target latih yang bernilai 1. Jadi data dari urutan 1 sampai urutan 40 itu pada IDX 1 sampai 40 itu modusnya, data yang paling sering muncul itu klaster berapa? Ya, kalau ini berarti klaster 3, itu klaster yang paling sering muncul seperti itu. Maka jika modus itu bernilai 1, maka
klaster pada urutan ke J kita isi dengan angka 1. Sedangkan jika modus itu bernilai 2, maka klaster pada urutan ke J kita isi dengan angka 2. Selain itu, atau else if, sedangkan jika modus itu bernilai 3, maka klaster pada urutan ke J itu akan kita isi dengan angka 3 seperti ini. Kemudian kita tutup dengan N O seperti itu. Kemudian kita berikan perulangan. Jika indeks pada urutan ke I itu bernilai 1, maka hasil latih pada urutan ke I itu kita isi dengan klaster pada urutan yang pertama. Nanti kita pelajari. Sedangkan jika indeks pada urutan ke I itu bernilai angka 2, maka hasil latih pada urutan ke I itu kita isi dengan nilai yang ada pada klaster pada urutan yang kedua. Sedangkan jika indeks pada urutan ke I itu bernilai 3, maka hasil latih pada urutan ke I kita isi dengan nilai yang ada pada klaster pada urutan ketiga. Setelah itu kita tutup dengan N dan kita tutup dengan N lagi. Seperti ini. Oh, jadi maaf, ini N-nya ini kita letakkan di sini. Kemudian kita rapikan. Nah, jadi kalau kita pelajari ini artinya bagaimana. Jadi kita cari dulu nilai modus dari masing-masing indeks seperti itu tadi. Kalau kita run, maka terbentuklah variabel cluster. Nah, ini cluster ini berisi angka 3, 2, dan 1. Itulah hasil dari K-means clustering. Artinya apa? Artinya pada indeks ini urutan yang pertama itu adalah setosa. Jadi setosa itu dimasuk dalam klaster nomor 3 pada indeks itu. Jadi 3 ini di sini artinya setosa dia. Kemudian pada urutan kedua ternyata berisi angka 2, artinya spesies versicolor. Jadi urutan kedua itu adalah spesies versicolor, itu berada pada klaster nomor 2 seperti itu. Jadi kalau ada angka 2 pada indeks, ini artinya adalah versicolor. Kemudian yang terakhir pada urutan ketiga itu berarti spesies virginica, itu masuk ke dalam klaster nomor 1, klaster 1. Jadi pada indeks jika ada angka 1 itu artinya adalah kelas virginica, seperti itu. Kemudian pada hasil latih, kalau hasil latih itu sudah kita transformasi, kita konversi. Nah, jadi dari indeks semula angkanya itu setosa itu bernilai 3, kemudian versicolor itu bernilai 2, dan virginica bernilai 1, kemudian kita ubah jadilah hasil latih. Kalau setosa itu 1, kemudian kalau versicolor itu 2, sedangkan virginica itu angka 3, seperti itu.
tetapi sesuai dengan hasil indeks yang diperoleh dari algoritma Kamis. Seperti itu. Selanjutnya kita lakukan plotting data. Plot data. Kita berikan perintah figur, kemudian kita berikan perintah plot data pada indeks yang nilainya sama dengan klaster pada urutan yang pertama. Kita ambil pada kolom yang pertama. Otomatis kita dapatkan sumbu X-nya atau peta length. Kemudian kita susun juga untuk sumbu Y-nya data pada indeks yang nilainya sama dengan klaster 1, tetapi pada kolom yang kedua kita dapatkan sumbu Y-nya. Kemudian kita berikan simbol pada grafiknya itu berwarna red dengan simbol lingkaran seperti ini. Kita ketik RO, R itu artinya warna merah, O itu simbolnya nanti berupa bilangan O, huruf O seperti itu. Kemudian kita timpa bold on dengan plot data yang lain. Nanti kita tambahkan plot. Sebelumnya kita berikan grid on. Jadi grid itu berupa kotak-kotak yang ada pada grafik. Kemudian kita berikan plot data. Kita timpa ini tadi pada klaster kedua, indeks yang bernilai klaster kedua, kita berikan warna hijau seperti ini. Kemudian yang terakhir, indeks jika sama dengan klaster yang ketiga, maka kita berikan warna biru. Setelah itu kita plot juga sentroid dari masing-masing klaster. C, kita ambil semua baris, tetapi hanya kolom yang pertama saja. Kemudian juga dengan sumbu Y-nya, C kita ambil semua baris tetapi hanya kolom yang kedua saja. Kemudian kita berikan simbol berwarna hitam, K itu hitam artinya simbolnya X seperti itu. Tetapi ukurannya kita buat perbesar di sini. Ukurannya kita buat besar dengan perintah marker size. Kita isi dengan angka 15. Kemudian ketebalan dari garisnya, line width, itu kita set dengan angka 3. Selanjutnya kita berikan legend. Legend itu berupa keterangan dari sebaran datanya. Kita beri nama setosa, itu untuk data berwarna merah. Kemudian versi color, itu untuk data berwarna hijau, dan Virginica, itu untuk data ketiga yang berwarna biru. Sedangkan data selanjutnya adalah centroid seperti ini. Kemudian kita berikan title, judulnya adalah klasifikasi Kamis clustering seperti ini. Kemudian
keterangan dari sumbu X-nya kita berikan X label, yaitu beta length, sedangkan sumbu Y-nya, keterangan sumbu Y-nya kita berikan nama petal width, karena memang kita gunakan data ini. Selanjutnya kita coba run, kita tunggu, maka akan muncul grafiknya seperti ini. Jadi sebaran data latih ini tadi yang berjumlah 120 data itu akan menyebar sesuai dengan grupnya masing-masing. Ini hasil dari Cummins cluster ini. Jadi kalau merah itu artinya masuk dalam spesies Setosa, kalau hijau itu masuk ke dalam spesies versicolor, sedangkan biru itu artinya data tersebut masuk dalam kelas Virginica, seperti itu. Nah, bagaimana prinsip kerja algoritma Cummins itu? Jadi langkah pertama itu dilakukan inisialisasi sentroid awal secara acak. Jadi misalnya sentroid 1, jadi C1 sentroid pada klaster 1 itu di sini misalnya. Kemudian sentroid pada klaster 2 misalnya di sini. Sentroid pada klaster 3 misalnya di sini. Jadi itu secara acak, itu langkah pertama. Langkah selanjutnya, masing-masing data ini yang ada 120 ini itu mulanya kan belum diklasifikasikan, artinya warnanya itu masih katakanlah hitam semua, jadi belum ada warna merah, hijau, dan biru. Jadi warnanya masih hitam semua misalnya. Ya, setiap data ini, 120 data ini itu dihitung jaraknya antara data tersebut dengan masing-masing sentroid. Jadi contoh data ini, katakanlah data ini dicari jaraknya dengan sentroid yang pertama. Sentroid yang pertama tadi di sini, yang tadi secara acak tadi. Nah, dihitung jaraknya terhadap C1 itu berapa. Kemudian dihitung juga jaraknya dengan C2 itu berapa. Kemudian dihitung juga jaraknya dengan C3 itu berapa. Maka data ini itu dicari di antara jaraknya dengan C1, C2, C3, dia dekat dengan C berapa. Ternyata dekatnya dengan C1. Maka data ini masuk ke dalam klaster 1, seperti itu. Data yang ini misalnya dihitung jaraknya juga terhadap C1 berapa, jaraknya terhadap C2 berapa, dan jaraknya terhadap C3 itu berapa. Kemudian dicari jarak terdekat, oh dia masuk ke C2, maka dia masuk ke dalam klaster 2. Nah, sekarang sudah diberi warna. Karena dia masuk ke klaster 2, maka diberi warna hijau, seperti itu. Setelah pada iterasi pertama itu tadi, itu namanya iterasi pertama, maka diperoleh sudah berwarna-warni, sudah dikelompokkan mana data yang masuk ke klaster 1, mana data yang masuk ke klaster 2, mana data yang masuk ke klaster 3 berdasarkan jarak terdekat tadi. Selanjutnya dilakukan perhitungan sentroid. Bagaimana cara menghitung sentroid dari masing-masing klaster? Ya tinggal dihitung dengan rata-ratanya saja. Jadi data yang masuk ke dalam klaster 1 tadi pada iterasi pertama dihitung nilai rata-ratanya, sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa, maka ketemulah sentroid C1 yang baru. Jadi tadi awalnya C1 katakanlah di sini, nah sekarang ternyata dia bergeser di sini sekarang, katakanlah seperti itu. C2 juga dari data yang masuk ke dalam klaster 2 itu dihitung nilai rata-rata sumbu rata-rata X-nya berapa, rata-rata Y-nya berapa, sehingga ketemulah sentroid C2 yang baru.
Katakanlah tadi semula di sini, sekarang naik di sini, katakanlah seperti itu. Demikian juga C3 setelah dihitung C3 yang baru, katakanlah dia naik lagi di sini, katakanlah. Selanjutnya dilakukan iterasi kedua. Iterasi kedua bagaimana ya? Sama persis. Masing-masing data dianggap hitam semua. Itu dicari jaraknya terhadap C1 berapa, C1 yang baru dengan C2 yang baru berapa, C3 yang baru berapa, dia dekat yang mana. Ternyata dia masih dekat yang C1, maka data ini masuk ke dalam klaster 1, seperti itu. Dalam iterasi kedua, iterasi ketiga bisa saja data itu berpindah klaster. Jadi pada iterasi sebelumnya dia masuk ke dalam C1 misalnya, kemudian iterasi berikutnya dia masuk ke dalam C2, itu sangat mungkin. Nah, iterasi itu akan berhenti ketika tidak ada data yang berpindah klaster setelah dilakukan iterasi berikutnya. Seperti itu. Nah, maka diperoleh hasil latih tadi. Targetnya itu seperti ini. Targetnya berupa angka 1 pada data urutan ke-1 sampai ke-40. Kemudian angka 2 pada data urutan ke-41 sampai ke-80. Dan angka 3 pada data pada urutan ke-81 sampai 120. Tetapi hasil latihnya apakah sesuai dengan target? Ya, belum tentu. Di sini ternyata ini masih ada kesalahan, jadi salah klasifikasi. Ini targetnya adalah 3, ini data ke-87. Nah, targetnya itu kan angka 3 atau kelas Virginica, tetapi dia masuknya ke kelas versi color, seperti itu. Ini juga cukup banyak kesalahan yang dilakukan. Berapa jumlah kesalahannya bisa kita hitung dengan menghitung akurasinya. Kita lakukan menghitung akurasi pelatihan. Caranya kita deklarasikan variabel jumlah data. Nah, jumlah data itu merupakan number of element, banyaknya anggota dari hasil latih. Jadi hasil latih tadi kan ada 120, berarti jumlah datanya ada 120, seperti itu. Kemudian kita inisialisasi variabel jumlah benar dengan angka 0 seperti ini. Selanjutnya kita berikan perulangan for i sama dengan 1 sampai jumlah data, jadi 1 sampai 120. If is equal, jika sama antara hasil latih pada urutan ke i itu jika sama dengan targetnya pada urutan ke i, maka jumlah benar ini kita tambahkan 1, seperti itu. Kita tutup dengan n. Jadi jika hasil latihnya pada urutan ke i itu sama dengan target latih pada urutan ke i, maka jumlah benar itu kita tambahkan 1. Tetapi jika tidak sama, ya tidak kita jumlahkan 1 jumlah benarnya. Maka akurasi pelatihan adalah jumlah data yang dikelompokkan atau diklasifikasikan dengan benar, jumlah benar ya, dibagi dengan jumlah data dikali 100%. Kita coba running, maka diperoleh akurasi di sini sebesar 92,5%.
ya, karena dari sini, dari 120 data itu tadi, ternyata yang betul atau hasil klasifikasinya benar itu hanya ada 111, sehingga akurasinya 111 dibagi 120 dikali 100%, diperoleh akurasi pelatihan sebesar 92,5%, seperti itu. Selanjutnya kita lakukan pengujian. Tentunya pengujian ini menggunakan data uji, seperti itu. Caranya kurang lebih sama dengan pelatihan, maka dari itu kita lakukan copy paste saja dari sini sampai sini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, kemudian pelatihan ini kita ubah menjadi pengujian tentunya. Kemudian membaca data dari file Excel. Ini variabel outputnya tentunya data uji. Kelasnya juga kelas uji, seperti itu. Nama file Excelnya masih sama, tetapi sheetnya sekarang adalah sheet 2. Nah, ini adalah data uji. Excel ringnya dari D4 sampai H33. Jadi D4 sampai H33, seperti itu. Menyusun target uji. Maka target uji adalah zeros size kelas uji. Ukurannya 30 kali 1. For I sama dengan 1 sampai banyaknya kelas uji, yaitu 30. Jika kelas uji pada urutan ke I itu sama tulisannya dengan setosa, maka target uji kita beri nilai 1. Sedangkan jika kelas uji pada urutan ke I itu tulisannya sama dengan versi color, maka target uji pada urutan ke I kita isi dengan angka 2. Sedangkan jika kelas uji pada urutan ke I itu tulisannya sama dengan Virginica, maka target uji pada urutan ke I itu kita isi dengan angka 3, seperti itu. Kemudian kita susun variabel X dan Y. Nah, variabel X kita peroleh dari data uji. Kita ambil semua baris pada data uji, tetapi hanya pada kolom yang ketiga saja. Untuk sumbu Y-nya kita ambil data uji pada semua baris, tetapi hanya kolom keempat saja. Selanjutnya kita lakukan klasifikasi menggunakan algoritma K-means clustering. Kita susun data masukannya dengan nama variabel data. Kita gabungkan saja sumbu X dan Y-nya. Jadi petal length dan petal width itu kita gabungkan pada data uji. Selanjutnya kita lakukan perhitungan, menghitung jarak. Kita gunakan persamaan Euclidean. Jadi perhitungan jarak di sini kita gunakan persamaan Euclidean antara data uji dengan masing-masing centroid, seperti itu. Kita inisialisasi terlebih dahulu variabel D. D itu nanti maksudnya jarak, distance. Kita inisialisasi seperti biasa dengan matriks bernilai 0, zeros, dengan ukuran K. Jadi K itu kan banyaknya klaster ada 3, sedangkan banyaknya kolom itu adalah banyaknya
anggota atau number of element dari kelas uji yang berjumlah 30 tadi. Jadi nanti kita dapatkan variabel D itu berukuran K, yaitu 3 kali 3 kali 30 seperti itu, dengan nilainya angka 0 semua karena belum kita isi. Nah, jadi D ini berukuran 3 kali 30, berisi angka 0 semua karena belum kita isi jaraknya. Nah, kita isi jaraknya dengan menggunakan perulangan. For I sama dengan 1 sampai K, for J sama dengan 1 sampai number of element dari kelas uji, jadi 1 sampai 30, maka D pada baris ke I kolom ke J itu adalah sum, jadi kita jumlahkan selisih antara sentroid. Kita ambil semua baris, jadi kita ambil baris ke I semua kolom, kita kurangkan dengan data pada garis ke C, kita ambil semua kolom. Jadi jumlah dari selisih antara data dengan sentroid itu kita kuadratkan. Setelah itu kita pangkatkan setengah atau kita akar, itu istilahnya. Kita lakukan akar kuadrat, maka akan kita peroleh variabel D di sini. Variabel D tadi semula berisi angka 0, sekarang sudah ada nilainya. Jadi nilainya ini adalah jarak antara data uji dengan masing-masing klaster. Contoh data uji yang pertama ini tadi. Nah, data uji yang pertama ini dihitung jaraknya dengan sentroid yang pertama berapa. Ini jaraknya dengan sentroid yang pertama berapa, jaraknya dengan sentroid yang kedua berapa, jaraknya dengan sentroid yang ketiga itu berapa. Ternyata jarak data tadi dengan sentroid yang pertama adalah 4,8481, jarak dengan sentroid yang kedua adalah 3,3175, dan jarak antara data dengan sentroid yang ketiga adalah 0,1727. Berarti yang terpendek adalah ini. Berarti data nomor 1 ini masuk ke dalam klaster 3 karena dia di antara ketiga ini yang paling pendek kan yang klaster 3, seperti itu. Maka selanjutnya kita berikan perintah membaca kelas keluaran hasil pengujian. Nah, kita deklarasikan variabel indeks di sini. Indeksnya itu merupakan klaster keluaran dari proses pengujian, seperti itu. Bagaimana cara mencarinya? Ya dari nilai minimal dari D-nya itu, dari jarak antara data dengan klaster 1, 2, 3, mana yang paling pendek, mana yang paling minimal, itulah indeks itu nanti. Jadi indeks, nah ini antara ketiga ini 1, 2, 3, mana yang paling pendek? Nah, ini jawabannya adalah 3. Pada data kedua juga mana yang paling pendek? Jawabannya juga 3, dan seterusnya sampai 30 data, seperti itu. Kalau sudah diperoleh indeks, maka selanjutnya tinggal kita ubah. Kalau klaster 3 itu tadi merupakan kan dari klaster ini
Nah, jadi klaster 3 itu adalah setosa, 2 itu versicolor, 1 itu adalah virginica. Jadi dari indeks uji ini 3 ini maksudnya adalah setosa, 2 itu versicolor, sedangkan 1 itu adalah virginica, seperti itu. Nah, maka dari angka 3 ini kita ubah saja menjadi angka 1. Kemudian angka 2 tetap 2, sedangkan angka 1 menjadi angka 3. Seperti itu, karena 3 itu virginica, 1 itu setosa, seperti itu. Caranya bagaimana? Kita inisialisasi dulu variabel hasil uji, seperti ini. Kita inisialisasi dengan matriks zeros berukuran sama persis dengan kelas uji, tentunya berarti berukuran 30 kali 1. Hasil uji. Nah, hasil uji ini 30 kali 1 isinya angka 0 semua, karena memang baru kita inisialisasi, belum kita isi. Kita isi dengan memberikan perintah perulangan for i sama dengan 1 sampai banyaknya data atau number of element dari kelas uji. Jika indeks pada urutan ke i itu bernilai 1, maka hasil uji pada urutan ke i itu kita isi dengan angka 1, seperti itu. Kita isi dengan klaster pada urutan ke 1, seperti itu. Nah, klaster pada urutan ke 1 itu berarti angka 3, seperti itu. Jadi kalau indeksnya itu angkanya 1, kita ganti dengan angka 3. Sedangkan jika indeksnya itu bernilai 2, maka hasil uji pada urutan ke i itu kita isi dengan klaster nomor 2. Klaster nomor 2 itu juga 2 yang terakhir. Sedangkan jika indeks pada urutan ke i itu bernilai 3, maka hasil uji pada urutan ke i itu kita isi dengan klaster nomor 3. Klaster urutan ketiga itu adalah 1, itu klaster 1. Kemudian kita tutup seperti ini, kita run. Nah, maka kita peroleh variabel hasil uji. Nah, kalau hasil uji ini angka 1 itu maksudnya setosa, 2 itu versicolor, dan 3 itu virginica. Kita bandingkan dengan target uji. Nah, jadi harapannya adalah angka 1 atau setosa, keluarannya juga angka 1, setosa juga, seperti itu. Jadi 10 angka 1, 10 angka 2, dan 10 angka 3. Sedangkan pada pengujian, apakah ada kesalahan? Nah, ini ada 1 kesalahan. Harapannya adalah angka 3, tetapi keluarannya adalah angka 2. Maka bisa kita hitung juga akurasinya. Kita copy paste saja. Menghitung akurasi pengujian.
maka jumlah data itu number of element dari hasil uji, yaitu 30. Jumlah benar kita inisialisasi dengan angka 0, for i sama dengan 1 sampai jumlah data yaitu 30. Jika sama antara hasil uji pada urutan ke i itu sama dengan target uji pada urutan ke i, maka jumlah benar itu kita tambah 1. Kalau tidak sama ya tidak kita tambah 1, seperti itu. Maka setelah diperoleh jumlah benarnya, kita dapatkan akurasi pengujian yang dirumuskan jumlah benar bagi jumlah data dikali 100%. Jadi kalau kita run, ternyata dari jumlah data 30 pada pengujian ini, jumlah yang benar ada 29, maka akurasinya 29 dibagi 30 dikali 100%. Diperoleh akurasi pengujian sebesar 96,6667, seperti itu. Sedangkan tadi akurasi pelatihannya 92,5%. Terakhir kita plot data ujinya. Untuk plot data uji kita copy paste saja. Nah, ini legendnya juga kita copy saja. Di sini saja. Nah, karena tadi masih hold on atau ditimpa ya, maka kita teruskan saja. Tetapi di akhir nanti kita tutup proses holdnya itu dengan hold off seperti ini. Kita plot data indeks cluster 1,1 seperti ini sudah betul, tetapi simbolnya itu semula tadi huruf O kita ganti dengan huruf X seperti ini, supaya membedakan kalau yang O itu data latih sedangkan yang X itu data uji. Untuk sentroidnya tidak usah kita plot karena sudah diplot. Kemudian untuk legendnya atau keterangannya ini kita berikan keterangan Setosa latih versi color latih, kemudian Virginica latih, setelah itu sentroid, kemudian Setosa uji versi color uji, dan Virginica uji seperti ini. Setelah itu tinggal kita run saja. Nah, maka datanya itu sudah lengkap sekarang, dimana yang berbentuk bulat itu merupakan data latih, yang berbentuk X itu adalah data uji, seperti itu. Jadi pada pengujian itu awalnya dia tidak tahu data ini masuk ke klaster 1, 2, atau 3. Nah, karena sentroid dari masing-masing klaster itu sudah diperoleh pada tahapan pelatihan, maka pada data uji itu tinggal mencari jaraknya saja. Jarak data uji tersebut dengan sentroid 1 berapa, jarak data uji tersebut dengan sentroid 2 itu berapa, jarak data uji tersebut dengan sentroid 3 itu berapa. Nah, dari ketiganya dicari jarak terdekatnya saja. Oh, ternyata data uji ini lebih dekat dengan C1, maka data uji ini sekarang masuk ke kategori klaster 1, seperti itu, yaitu Setosa, dan seterusnya. Itulah algoritma Cummins clustering. Saya rasa itu untuk tutorial pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa kembali pada
tutorial di video-video berikutnya. Terima kasih.